Halo teman-teman Times Indonesia dimanapun kalian berada, salam sejahtera selalu untuk kalian semua. Seperti biasa, hari ini saya Hanun Riansari akan menemani aktivitas kalian semua ya. Dan today kita akan membicarakan satu topik yang lagi panas nih, kira-kira apa ya, cukup menarik, yaitu adalah strategi pilkada virtual. Virtual ya, pilkada virtual, kira-kira seperti apa? Kita simak langsung aja ya. Oke, and then today ada bintang tamu yang sangat hot nih, tumben banget nih ya, muda, ganteng, aduh semangat hostnya di sini. Aku langsung sapa ya, Edward. Ya, terima Edward kasih, ya, benar ya namanya ya. Benar sekali. Oke, Edward tuh siapa sih? Ya, saya ini nama Inggris tapi asli Jawa, Mbak. Soalnya kalau Edward tuh ngingetin aku sama ini nih, sama salah satu film yang pernah ada gitu kan. Jadi, Edward tuh siapa sih sebenarnya? Ya, jadi saya ini koordinator KYSP, jadi Mbak, kita bergerak di concern isu pemilu dan demokrasi, yang dimana isinya ini teman-teman anak muda. KSIP itu apa sih? Ntar dulu nih. KYSP ini kumpulan komunitas anak muda bergerak di bidang pemilu dan demokrasi, Mbak. Artinya semangatnya adalah memberikan pendidikan politik di masyarakat. Jadi, namun isinya anak muda semua. Luar biasa. Pendidikan di masyarakat cuma diinisiator sama anak-anak ya, muda. Anak-anak gitu muda yang usianya masih 19, 20, 21, 22 lah, sekitar segituan, generasi milenial lah artinya, Mbak, itu. Generasi milenial. Tapi biarpun inisiatornya anak muda, cuman yang dituju sebenarnya siapa nih? Awalnya kita berdiri memang untuk generasi muda awalnya kan, Mbak. Tapi karena berjalannya waktu, banyak hal yang bisa disasar selain anak muda. Jadi kebutuhan akhirnya kita untuk umum, Mbak. Baik itu pemilih yang sudah tua gitu kan, atau pemilih disabilitas begitu kan. Itu juga jadi concern kami sebenarnya, memberikan edukasi politik di masyarakat. Oke, tapi sebelum kita ngomong lebih jauh nih, Edward tuh aktif di mana aja sih Saya. sebenarnya? Edward ya, Edward. Jadi. Edward, oke. Bisa dipanggil Ed gitu. Ed. Jadi kalau saya memang dari mahasiswa, Mbak, concern di isu pemilu, Mbak ya, khususnya pemilu, demokrasi, memang sudah konsen di urusan itu. Aktif juga di BEM kampus dulu kan, Mbak, baik itu Badan Eksekutif Mahasiswa, baik itu di kampus tingkat fakultas ataupun di universitas, saya juga aktif situ. Kedua juga aktif di organisasi gerakan mahasiswa juga, artinya memang fokus di situ. Memang udah suka berorganisasi ya? Karena nggak ada kegiatan lain, Mbak. Luar biasa. Jadi ya udah ngisi waktu luang kan, Mbak, organisasi gitu. Jadi untuk sejauh ini bergeraknya di KISP ya. Gitu. Sebenarnya kalau untuk KISP ini anggotanya ada berapa? Kalau kami, Mbak, anggota itu yang apa ya, yang sering hadir, Mbak ya, pasti 10 orang sih. 10 orang, yang, tapi udah yang lama aktif. tuh. Baru 2 tahun, Mbak. 2 Kita tahun. Berdiri 5 April 2018, Mbak. Lagi lucu-lucunya dong. Iya, itu saya belum lulus, Mbak. Belum lulus ya. Belum lulus S1 maksudnya. Tapi masih aktif selama 2 tahun itu, selalu aktif. Oh ya? iya, memang kegiatannya aktif. apakah selalu berhubungan dengan politik atau memang secara luas? Nggak cuma untuk KISP-nya, aja. Mbak. Jadi gini, Mbak, saya mundur ke belakang, Mbak ya. KISP ini kan namanya bukan komite sebenarnya, Mbak, komunitas. Jadi awalnya komunitas independen sadar pemilu. Kita itu isinya, jujur, Mbak, bukan dari kalangan teman-teman yang aktivis peduli dengan pemilu sebenarnya. Bukan ya. Bukan, rata-rata teman-teman itu komunitas game isinya, Mbak. Orang yang main Mobile Legend, kita dari kafe ke kafe gitu kan. Karena kebetulan ada TV, ada nonton satu televisi swasta lah itu, menjelaskan terkait carut marut terkait politik. Akhirnya kita berpikir, ya sudah deh, kita bikin pendidikan politik di masyarakat gitu, Mbak. Pendidikan politik di masyarakat. Karena nggak ada yang mau melakukan itu, Mbak, sedikit sekali gitu kan. Akhirnya kita berubah, tetap sampai sekarang kita masih main game. Tapi kalau sekarang gini, terkadang mungkin ya untuk masyarakat luas mungkin kalau dengar politik sih agak-agak berat gitu ya, benar. Mas ya. Nah, saya pengen tahu nih, pendidikan politik di masyarakat itu seperti apa sih bentuknya, atau mungkin ada satu kegiatan yang Edward galakkan dalam rangka melakukan pendidikan terhadap masyarakat di bidang politik tuh apa aja sih? Atau satu aja? Jadi kita itu yang paling concern sebenarnya bagaimana membuat informasi tadi, Mbak, informasi politik yang berat tadi kita kemas melalui Instagram atau media sosial kita yang itu mudah dipahami orang sebenarnya, Mbak. Berarti milenial konsepnya ya. Jadi yang biasanya narasi panjang begitu, kita coba olah dengan video, konten-konten grafis. Kalau misalnya teman-teman mau cek IG kita, boleh itu, Mbak, di KISP ID, itu banyak sekali sebenarnya.
Ya, langsung muncul di bawah gitu. Oke, benar. Itu banyak sekali sebenarnya Mbak, informasi-informasi yang sifatnya videografis atau konten-konten yang lebih menarik, lebih mudah dipahami begitu kan Mbak. Tidak dengan teori-teori yang berat, bisa dilihat dari seperti itu. Atau juga podcast kita juga buat. Jadi podcast itu kita buat tujuannya kita share sebenarnya ke organisasi-organisasi kepemudaan misalnya. Itu juga jadi sasaran kita sebenarnya. Dari situ sebenarnya Mbak. Awalnya di situ ya. Awalnya dari situ. Cuman memang berjalannya waktu ada juga segmen yang itu tidak bisa disentuh dengan virtual Mbak. Misalnya orang-orang tua kita yang sudah di atas 40-an tahun misalnya begitu kan juga kadang-kali tidak menggunakan itu. Pemilih difabel misalnya Mbak, yang juga ada juga yang tidak bisa menggunakan gadgetnya misalnya. Itu juga kita masuk. Akhirnya kan kita offline juga ada, online juga ada. Offline, online. Berarti itu tadi masuk pendidikan itu ya? Iya, itu masuk juga. Kalau offline-nya gimana tuh? Kita waktu pemilu 2019 Mbak, kita juga ikut aktif untuk pendidikan politik di masyarakat. Misalnya kita numpang di RT-RT misalnya Mbak, kerjasama dengan penyelenggara pemilu misalnya di tingkat bawah, di badan ad hoc, di kecamatan kan ada itu Mbak. Itu untuk sosialisasi virtualnya ini ya? Enggak, kalau offline-nya Mbak. Oh, offline-nya? Ya, door to door-nya begitu. Kita menumpang kerjasama dengan penyelenggara pemilu lah. Jadi bukan kalian menerangkan bagaimana mengakses informasi politik virtual ini, enggak, tapi ada juga hanya offline-nya. Ya, ada offline-nya, ada online-nya begitu. Dari situ kita door to door ke masyarakat gitu kan Mbak. Di 2019 kemarin aktif di situ juga. Nah di 2020 ini akhirnya kita berpikir gimana semuanya berbasis virtual, kan nggak mungkin online Mbak. Karena kita lagi baru ya sebenarnya ya. Ini pilkada baru dan kita belajar bareng gitu kan. Tapi kalau ngomong-ngomong pilkada nih Mas, aku tuh nggak sengaja dapat ada satu artikel yang aku baca gitu kan. Sebenarnya menarik banget ketika ada keterangan tentang desa anti politik uang. Itu produknya KISP atau gimana? Enggak. Jadi gini Mbak, desa anti politik uang itu diinisiasi oleh masyarakat desa yang dia memahami bahwa politik uang itu berbahaya. Karena kan virtual sama politik uang tuh sesuatu yang berlawanan sebenarnya, iya nggak sih? Jadi begini, desa itu memang sudah ada bibit-bibit aktivisnya sebenarnya, bahasanya kan begitu, yang sudah paham bahwa politik uang itu nggak baik. Di 2019, jauh sebelum 2019 sebenarnya sudah ada, itu di desa Murti Gading. Di Murti Gading itu di daerah mana? Di Sanden Mbak, Bantul, Kabupaten ya. Bantul. Itu yang katanya di desa percontohan itu ya? Iya, saya anggap itu desa percontohan. Jadi jauh sebelum Bawaslu itu punya program desa anti politik uang, desa itu sudah menerapkan saat pemilihan kepala desa sebenarnya. Apa yang mendasari ada desa anti politik uang? Pertama gini Mbak, politik uang itu membuat orang akhirnya nanti pertama membuat orang menjadi orang itu tidak peduli dengan politik karena sudah disuap. Karena Ya, kedua korupsi Mbak. Jadi siapapun yang terpilih, kalau caleg tadi menggunakan praktek politik uang, ketika dia terpilih nantinya konsentrasinya itu bukan lagi untuk masyarakat, tapi untuk dirinya sendiri, kepentingannya kelompok misalnya, atau sponsor dari luar yang memberikan dana tersebut. Akhirnya kan biaya itu tinggi. Nah, desa itu muncul sebenarnya bagaimana yang dibangun dari desa tersebut komitmennya bukan politik uangnya, bukan uangnya, tapi program dari caleg tadi. Dan itu dia udah lama tuh desa itu ada tuh. Ya, desa itu baru kalau tidak salah 2018 kayak Mbak ya. Desa ini ya Murti Gading itu yang melakukan praktik politik uang. Nah, kami itu kan sebenarnya masuk di Sardono Harjo juga ada Mbak. Jangan lupa Sardono Harjo juga menurut saya itu juga contoh juga yang konsen melawan itu. Nah, kita itu masuk ikut membrandingnya. Jadi brandingnya seperti apa? Dari media misalnya, tenaga Mbak. Kita setiap malam sosialisasi di masyarakat bahwa ini praktek yang tidak baik. Ikut memantau juga saat di proses TPS. Karena kalau aku pikir untuk mensosialisasikan apa yang sudah mengakar ya politik uang ya itu bukan hal yang mudah gitu. Iya, kan. jelas. Kendalanya apa tuh Edward? Diusir. Diusir. Jadi gimana tuh? Ada sewaktu-waktu kita sosialisasi di masyarakat begitu kan. Udah panjang lebar begitu Mbak Anum. Akhirnya kita diusir karena ya menganggap sudah biasa. Kalau mau kampanye itu ada uangnya. Gitu. Kalau kamu mau masuk ke desa, mau ke tempat saya, ya kamu harus kasih uang ke saya. Wah, ya. Terus kita itu kuat, datang. Hatinya udah kuat ya Mas ya. Ya awal-awalnya juga deg-degan juga itu.
ya kita diusir, ya itu bagian dinamika menurut saya, Mbak. Oke. Jadi merubah situasi masyarakat yang sudah biasa begitu, Mbak. Terus kita melawan untuk berubah, itu New sulit. normal ya, Iya, namanya juga new normal gitu kan. Terus kegiatannya apa aja sih untuk kalian mensosialisasikan itu Kegiatan di tentu desa itu gitu? pertama ya tadi, Mbak, forum warga ya. Kita Forum nyebutnya warga itu jelas. sosialisasi forum warga. Mhm. Kedua tentu brandingnya. Jadi Branding. misalnya memberikan informasi bahwa desa itu jadi contoh, terus memberikan informasi bahwa ini loh yang boleh dilakukan, ini yang tidak gitu kan. Tapi kan kalau kasih informasi ada kegiatan, itu kan pasti ada operasional. Oh iya, iya. Itu duitnya dari mana? Nah, ini banyak yang tanya. Kok jujur banget gitu kan ya? Jadi saya kalau ngomong uang gini, Mbak. KISP itu berangkat sampai sekarang itu 0%, Mbak. 0%. Kita jualan. Ini benar. Jadi karena begini, Mbak, kami berdiri itu nggak mau sebenarnya dibilang bahasa itu LSM, Mbak ya. Karena memang nggak ada arah untuk jadi organisasi berbadan hukum. Memang pure komunitas ya, relawan intinya. Nah, kalau ditanya bagaimana operasionalnya, kita itu jualan buku. Kita punya 6 produk buku sebenarnya, Mbak. Judulnya itu satu, ada Millennial Voters, Mbak ya. Jadi memberikan pandangan bagaimana sih konsep milenial dalam politik, memposisikannya seperti apa. Yang kedua, kita menjelaskan media sosial dengan milenial. Judulnya juga sama, Millennial Voters #2 gitu. Yang ketiga, kita membuat yang namanya hasil pemantauan pemilu di DIY kemarin itu. Oke. Keempat, kita buat modul desa anti politik uang, yang itu jadi contoh, Mbak, untuk semua desa-desa lain. Kalau melakukan sosialisasi itu seperti ini, seperti ini. Itu yang kita lakukan. Buku itu yang kita jual. Baju misalnya kan, baju yang provokatif ini kan bagian dari kampanye sebenarnya, Mbak. Bagian dari kampanye kan. Itu kita jual juga. Tas misalnya, itu juga jadi bagian operasionalnya. Jadi dari situ uang itu masuk, saya rasa. Oke, terus tadi bikin buku ya, pasti kan harapannya pengen ada sesuatu yang ketika KISP ini, itu kan bagian dari kegiatan teman-teman KISP ya. Apa sih yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini? Atau kalau mungkin visi misi kali ya, pengennya apa sih kok berdiri Komite Independen Sadar Pemilu ini? Pertama yang pasti divisi kita itu tertulis jelas, Mbak, bahwa kita itu pengen memberikan kesadaran politik untuk generasi milenial. Betul. Satu. Jadi generasi milenial itu bagian dari perubahan sebenarnya, Mbak. Perubahan yang harus diupayakan. Visinya dari situ sebenarnya, Mbak. Kedepan KISP berharap ada di seluruh Indonesia, Mbak. Dan ini masih sekarang perkembangannya sampai mana nih KSP? Kita ada di Depok sekarang, Mbak. Sulawesi juga sedang proses. Udah sampai gitu Sulawesi kan. ya. Tapi memang kita belum mateng sebenarnya, Mbak. Semangat. Jadi pengennya sih ada di seluruh Indonesia. Tapi ini benar-benar luar biasa karena dari generasi muda milenial udah punya perhatian untuk mensosialisasikan, sampai ribet kan ngomongnya. Oke. Nah, nanti ini aku pengen tanya lagi nih Mas tentang hasil temuan penelitian seputar Pilkada serentak 2020. Tapi nanti dulu. Nanti dulu kita akan balik lagi setelah segmen yang ini. Nah, oke, teman-teman Times Indonesia jangan kemana-mana, keep station. Here we are.
Halo teman-teman Times Indonesia, balik lagi nih masih barengan sama saya Hanun Riansari bersama Edward. Masih aman? Aman Ya. Nah, ngomong-ngomongnya tadi kan kita ngebahas ini nih, balik ke topik bahasan kita tadi, temuan-temuan apa aja sih yang udah ditemukan teman-teman dari KISP seputar pilkada ini ya, pilkada serentak 2020. Boleh dong di-share ke kita apa aja sih? Kalau temuan Mbak untuk jadi saya mulai gini, KISP itu sedang 2 bulan ini kita sedang jajak pendapat khususnya untuk pemilih Mbak. Jadi psikologis pemilih itu dalam menghadapi pilkada serentak 2020 itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi kesiapannya. Jadi kalau kita mau ngomongin pilkada atau pemilu itu nggak bisa kita lihat hanya kesiapan dari penyelenggaranya atau pesertanya. Kita harus lihat juga dari pemilihnya. Nah, pemilihnya juga harus dilihat Mbak. Jadi menciptakan pemilu yang integritas, indikator pertamanya adalah pemilihnya juga dong. Itu kan pesta rakyat yang dimana rakyat terlibat, nggak hanya memilih sebenarnya Mbak, tapi ikut mengawasi, berpartisipasi misalnya kan, ikut menanyakan program apa yang ditawarkan. Nah, kami itu melihat ya Mbak ya, secara keseluruhan ini kita ngambil di DIY 3 kabupaten kota. Ketika kita tanya apakah mereka menginginkan di pilkada 2020 tetap dilanjutkan pada bulan Desember, mereka justru malah menjawab, ada sekitar 52% mengatakan menginginkan pilkada itu dilanjutkan di 2021. Loh, kok gitu? Faktor pertamanya mungkin ketika kita tanya di lapangan kesiapan mereka Mbak untuk memahami isu-isu pemilih, isu-isu dari kandidat. Orang itu sedang konsentrasi menyelesaikan pandemi, bukan sedang kita euforia terkait pilkada. Kedua, saya rasa mereka juga paham bahwa ketika pilkada dilaksanakan di bulan Desember, salah satu utamanya mereka juga nggak akan konsentrasi Mbak untuk itu. Berarti PR berat banget dong. Oh iya, jelas Mbak. Jadi kalau mau ditanya apakah pemilih itu siap atau tidak siap, pada saat sekarang kan akhirnya ya siap-siap aja. Ya mau nggak mau kan begitu kan. Tapi secara esensinya mereka menginginkan di 2021 supaya itu lebih matang gitu kan Mbak. Secara isunya yang dilontarkan oleh kandidat juga kena kan begitu kan. Itu juga jadi konsentrasi mereka. Kedua, ini yang menarik sebenarnya. Ketika kita tanya apakah siap Mbak untuk terkait ini pilkada dengan berbasis virtual. Jadi apakah siap kampanye itu menggunakan virtual, apakah akan tertarik atau tidak? Mereka menjawab sebenarnya 51% mereka berpartisipasi. Mereka berpartisipasi, tertarik dengan inti gitu. Itu. Dari separuh populasi itu tertarik untuk itu ya. Tapi dengan catatan sebenarnya ada uang pulsa. Saya juga gitu sih mikirnya gitu kan. Jadi kan ya ini akan jadi tantangan sebenarnya Mbak. Kampanye virtual, tapi harus ada kampanye virtual itu kan butuh biaya Mbak ya. Orang mau masuk ke YouTube butuh pulsa, dengerin orang ngomong, kandidat ngomong ya, terus butuh kuota dan pulsa. Itu juga jadi problem yang bagi mereka sebenarnya antara ikut atau tidak sebenarnya. Tapi sampai sekarang udah terpecahkan belum masalah pulsa itu tuh? Jadi gini Mbak, uang ya, pulsa aja gitu kan. Itu saya gini Mbak, ini akan nyerempet juga ke politik uang. Jadi ketika kandidat nanti, ini kan belum diatur Mbak ya, mana yang sebenarnya takaran biaya politik itu seperti apa, politik uang seperti apa, berapa angkanya kan belum. Kalau biaya politik diperbolehkan Mbak, calon itu mengasih biaya politik misalnya ngasih ya makan misalnya begitu kan, konsumsi itu kan masuk biaya politik. Tapi kalau politik uang itu kan tidak diperkenankan. Nah, kalau besok seandainya misalnya banyak orang yang mau nonton tapi butuh pulsa, terus ada yang mentransfer pulsa, nah, itu tuh maksudnya. Itu kan nggak boleh Mbak. Nggak boleh? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Kalau transfernya 200.000 satu orang, Oke. Itu sudah nggak masuk lagi gitu kan Mbak. Berarti sebenarnya tugas Edward di sini adalah mensosialisasikan. Ya, salah satunya kampanye virtual ini dengan beberapa temuan data tadi ya. Nah kemudian kalau ditarik lagi nih, ini kan buat yang akrab dengan virtual tuh milenial. Iya. Nah, kita nggak komplit nih, Ed. Kalau nggak manggil satu yang mewakili ya semua milenial sih. Aku juga milenial gitu kan ya. Senang banget nih kita panggil dulu, kita kedatangan bintang tamu juga ini dari perwakilan ya kalau dibilang teman-teman milenial. Yeah. Milenial muda, pemilih milenial muda gitu kan. Kita sambut
Halo Ayu. Hai Mbak Hanun. Kita ramai ya bertiga ya. Yep. Kan biar asik gitu. Oke, silakan dipakai dulu earphone-nya. Oke, gimana perjalanan ke sini, aman? Masih pakai masker tadi di jalan ya? Iya dong, itu kan protokol kesehatan yang pertama. Oke, pertama dan paling utama. Nah, tadi kita ngebahas ini nih, Iya. kampanye virtual. Tadi sih Mas Edward nih sempat menginformasikan beberapa temuan pilkada. Nah, salah satunya ialah sosialisasi tentang apa tadi Mas? Kampanye virtual. Kampanye virtual ya. Itu ada beberapa hal yang pengen disampaikan. Nah, kira-kira untuk Ayun sendiri nih sebagai milenial, tanggapannya gimana sih kalau dengar ada yang namanya kampanye virtual gitu? Yang paling di benak Ayun aja tuh apa sih yang dipikirin? Otomatis kalau virtual harus pakai data ya Mas, pakai kuota. Yang Mm-mm. itu otomatis kan, benar kan? saya mewakili teman-teman mahasiswa yang itu pasti bulanannya aja udah kelihatan lah ya kayak gitu-gitu. Itu gimana sih Mas? Selain itu juga kan otomatis ada yang dulunya dulunya tuh nggak virtual aja banyak ibaratnya serangan fajar nih. Gimana nih dari pihak pemerintah dan yang berwenang menghadapi itu gitu? Ini ada kiat-kiat khusus Mas gitu. Iya, jadi gini Mbak. Pertama ketika pilkada ditentukan pada bulan Desember, resiko ini sudah pasti orang sudah membayangkan. Kami pun di KSP juga punya kalkulasi hitung-hitungan ketika ini dilaksanakan di bulan Desember, otomatis biaya politik juga akan tinggi, politik uang juga tinggi. Satunya uang kuota tadi. Kalau dulu orang mungkin politik uang itu transfernya pakai cash, hari ini pakai pulsa. Nah, kalau ditanya gimana sebenarnya, aturan itu belum ada, Mbak. Artinya aturan apakah nanti ketika ada uang pulsa itu masuk dalam politik uang atau tidak, kan belum tahu, itu aturannya belum ada. Tapi sebaik-baiknya pemilih gitu kan, sebaik-baiknya masyarakat sebenarnya ya kita bisa mengorbankan sedikit kali untuk ingin tahu siapa kandidat yang akan kita pilih nanti. Inisiatif lah ya. Iya, harus ada inisiatif. Karena mau nggak mau siapapun yang jadi pemimpin nanti itu tetap itulah yang akan menjalankan roda kepemerintahan. Jadi sebenarnya kita nih dipaksa untuk Akhirnya kan begitu. Oke. Dan akhirnya kita dipaksa untuk memilih dan harus cerdas kan begitu, Mbak. Ini kan masalah juga. Kalau seandainya ditanya uang pulsa, uang kuota, sampai sekarang pun saya berpikir kalau saya itu mau lihat orang gitu kan, misalnya dia punya konten-konten menarik, saya masuk ke YouTube-nya mereka kan butuh pulsa, kadang-kali juga saya berpikir sayang juga pulsa saya itu Jadi sebenarnya masalah pulsa ini belum terpecahkan ya sebenarnya ya. Iya, cuman perlu kita Mbak sebagai anak muda inisiatif untuk itu, berkorban untuk itu saya rasa. Untuk kita tahu Visi misinya apa begitu. Pemimpinnya seperti apa gitu kan. Tapi kalau untuk kampanye virtual tuh aku penasaran nih. Iya. Ed, itu tuh ada ini nggak sih, ada jeda waktu dia tuh berapa lama? Bentuknya seperti apa sih kampanye virtual itu? Apakah dengan dia ngomong di depan kamera menyampaikan visi misi atau sebatas nih kan kita belum paham ya, masyarakat di luar sana belum paham kampanye virtual tuh kayak gimana gitu. Ya jadi gini Mbak, kampanye itu nanti ada dua. Ada kampanye tatap muka masih ada, dengan catatan dia harus menggunakan protokol kesehatan dengan jumlah terbatas. Jadi ada kampanye tatap muka itu ada, tapi terbatas. Kedua, memaksimalkan kampanye secara daring lah bahasanya itu. Bisa nanti dengan model-model yang kreatif di YouTube atau Facebook mungkin kan Mbak, bayangan saya Instagram, atau itu koordinasi mungkin live mungkin ya di Zoom misalnya dan segala macam. Bayangan saya seperti itu. Tapi kalau saya melihat lebih baik kampanye yang dimaksud virtual itu bagaimana kandidat bisa membuat konten yang mudah dipahami melalui media sosial. Media sosial itu Kayak luas ya, kayak Facebook misalnya gitu kan, atau video-video yang bisa di-share di WA misalnya begitu kan. Dibandingkan kita datang untuk menyaksikan live di Zoom misalnya begitu, itu kan nggak menarik banget gitu. live Zoom gitu ya. Butuh kreatif untuk itu saya rasa. Oke, terus itu kan dari sisi Edward ya sebagai pihak yang mensosialisasikan. Nah, Ya, terus kalau pihak, dari anunya lah bahasanya itu di luar dari penyelenggara dan pemerintah, masyarakat gitu kan, sipil kita kan. pihak siapapun ya. Nah, kalau dari Ayun nih kira-kira itu gimana tuh, udah dengar tuh kayak tadi tuh, kira-kira dengan kemudahan yang ditawarkan, kampanye virtual itu kan menawarkan kemudahan akses informasi pasti jelas, kemudian ya cuma kita korban waktu aja sih buat nonton. Nah, kalau Ayun sendiri kira-kira gimana ketika
kan gampang tuh, tinggal buka YouTube, tinggal buka Facebook gitu. Kamu ada minat nggak untuk menyaksikan kampanye virtual itu? Mungkin Mau akses nggak gitu aja deh. kalau untuk akses ke YouTube mungkin akan membutuhkan kuota yang banyak ya, lebih Kuota mulu mesti nggak? soalnya kan Ya. Itu mahasiswa milenial. gitu kan ya. Benar-benar. Lebih memungkinkan jika seorang calon ini dia membuat konten seperti yang Mas Edward tadi bilang. Soalnya tanpa sadar kita juga nggak diminta pun buat nonton pasti akan nonton. Contohnya banyak kan yang kita aja sebenarnya itu nggak penting tapi kita nonton Iya, juga iya, karena dia benar-benar. udah share di sosial media melalui WhatsApp juga, orang-orang tua juga pasti paham kayak gitu. Mungkin lebih ke konten aja sih daripada harus. Iya, Mbak Adom, saya malah kepikiran begini sebenarnya. Kalau kandidatnya itu bukan milenial. Jadi kalau kandidatnya bukan milenial, tapi timnya itu harus milenial, harus cerdas Karena dia yang memanfaatkan bikin itu. Betul. membungkus jadi lebih menarik gitu loh. Kan? Iya, karena mau nggak mau, suka nggak suka kita itu, Mas, ketika COVID itu sudah ada bibit-bibit kalau penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu akan beralih ke online. Itu ada bibit-bibit itu. Kenapa? Mempermudah sebenarnya. Tentu butuh proses. Nah, kalau untuk konteks pilkada, saya tetap merasa perlu tim ses kandidat ini cerdas melihat peluang. Dia bisa membuat suatu konten yang menarik sesuai dengan pasarannya tentu kan. Sudah dilakukan itu, saya rasa. Jangan pikirannya tuh hanya mobilisasi dengan uang gitu kan. Yap, ini nih mumpung kita ngebahas topik yang lagi hangat tadi tuh ya, Ed ya. Aku pengen memberikan kesempatan nih sama Ayun selaku perwakilan nih dari generasi milenial nih. Sama Ada nggak kita. sih yang pengen ditanya? Saya juga milenial kok, aman. Apa sih yang pengen ditanyakan seorang Ayun terhadap tentang isu-isu yang menyangkut kampanye virtual gitu? Monggo nih, mumpung ada sumbernya di sini. Jadi gitu ini kan perwakilan aja ya Mas, maksudnya kita di sini sebagai pemilih, perwakilan pemilih, kita sudah siap dengan adanya Kampanye pilkada virtual ini. Apakah sebagai penyelenggara dari pilkada ini mereka juga udah siap dengan itu? Contohnya kayak yang dia udah siap dari segala hal, salah satunya ya calonnya ini udah menyiapkan materi yang benar-benar yang harus timnya juga oke kayak gitu. Iya ya. Pertama, kalau dari sisi penyelenggara, jadi kita bedakan sisi penyelenggara pemilu dengan pesertanya. Kalau penyelenggara pemilu mau nggak mau harus siap. Jadi sosialisasi itu nanti bersifatnya semuanya akan bersifat bisa jadi nanti virtual tadi. Dari konten-konten yang menarik sekarang kan sudah ada ini, kalau mbaknya lihat ya di IG KPU misalnya Bawaslu itu kan ada tahapan namanya cocok data pemilih. Semuanya sekarang pakai online informasinya. Nah, itu satu. Peserta kalau dari penyelenggara mau nggak mau harus siap. Undang-undang sudah mengamanatkan kan, PKPU sudah mengamanatkan bahwa dilaksanakan 9 Desember. Nah, dari peserta ini, dari kandidat ini. Nah, kalau dari kandidat saya rasa ya pengamatan saya belum. Semua masih saya cross check satu-satu ketika yang sudah tampil nih di mana-mana begitu kan pamfletnya begitu, tapi secara khusus untuk memperkenalkan diri juga belum. Mungkin karena memang belum menjadi calon kepala daerah, masih bakal calon kan masih. Mungkin di situ juga. Nah, saya cuma titip pesan begini, Mbak. Kita generasi muda perlu juga sebenarnya tidak hanya mendengarkan, tapi kita membuat sesuatu informasi yang bisa di-sharekan oleh masyarakat sebenarnya. Karena kekuatan terbesar kesuksesan pilkada kita 2020 ini saya yakin, Mbak, 60%, 50% lah, setengahnya itu adalah generasi muda. Saya yakin itu. Itu terbukti di 2019 sebenarnya. Generasi muda ikut memantau ya di DIY, saya luar biasa. Oke, gimana Ayun? Aman? Iya, udah siap lah ibaratnya Udah gitu siap dari lah ya penyelenggara. kira-kira. Baiklah, berarti kan ternyata ada beberapa temuan nih terkait dari KISP, juga ternyata dari sisi milenial juga ada beberapa fakta yang barusan disampaikan Ayun juga. Nah, kita juga pengen tahu nih kira-kira apa sih sosok seperti apa yang dibutuhkan, sosok kandidat seperti apa nih yang dibutuhkan untuk dapat menyediakan informasi konten tentang diri mereka ya, tentang yang kreatif, kemudian yang menarik untuk menarik orang milenial juga. Tapi jangan buru-buru dijawab. Sebelumnya saya juga terima kasih banget buat Ayun udah main ke studio Times Podcast. Selamat beraktivitas, mau balik ke kampus lagi? Boleh? Iya. Oke, kita nanti balik lagi ya setelah ini ya Edward ya. Oke. Oke, here we are teman-teman Indonesia, jangan kemana-mana.
Nanti kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Keep stay tune. Oke, teman-teman Times Indonesia, balik lagi barengan sama Hanun Riansari di sini, masih sama Edward juga, dan kita juga ada lagi satu lagi tamu luar biasa, ramai banget studio ya hari ini. Ada Rari. Rari ya, bener ya? Rari ya. Rari, Ya. bukan lari-lari ya? Bukan, capek nanti ya. Oke, tadi tetap menggunakan protokol kesehatan ya, tetap pakai masker, menjaga kebersihan tetap ya tadi ya. Oke, nanti kita juga pengen sedikit ngobrol sama Rari dari selaku kalangan milenial. Ya. Tapi kita sebelumnya lanjut dulu nih sama topik kita yang tadi. Mungkin terkait teman-teman yang tadi itu, kira-kira sosok seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kandidat dalam menjalankan kampanye virtual? Ya. Kan PR-nya konten yang menarik tuh. Iya, benar. Ha. Jadi gini, saya lupa, ada satu informasi lupa ini Mbak Hanum. Saya perlu sampaikan. Sumber informasi pilkada atau pemilu atau politik ya menjelang 2020 ini, kita itu menemukan 57% mereka itu dapat informasi pilkada dilanjutkan 9 Desember itu malah dari media sosial. Jadi ini catatan ya, sebenarnya faktor media sosial itu penting sekali untuk orang mengetahui informasi. Berarti emang eranya udah ganti memang bukan sih. media konvensional, bukan partai politik, bukan penyelenggara pemilu. Dia dapat dari media sosial. Yang mungkin media sosial itu dari penyelenggara pemilu mungkin ya, tapi kan tidak face to face. Artinya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan informasi secara virtual itu sudah punya sebenarnya tuh, sudah ada bibitnya begitu. Nah, bicara pertanyaannya Mbak tadi, kalau sosok kandidat ya Mbak ya, ini kita tanyakan juga sebenarnya karakteristik pemimpin apa sih yang dibutuhkan oleh Anda itu? Kira-kira di saran-sarannya gitu kan. Pertama kiat-kiatnya. ya, mereka saya cukup heran. Pertama, mereka mengakui 43% membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani. Ini satu. Tegas dan berani. Yang kedua, ini pemimpin yang aktif di media sosial. Kalau kita meng-cross check dalam di usia 17 sampai 35 tahun, salah satu indikatornya adalah pemimpin yang aktif di media sosial. Artinya sebenarnya perlu ada packaging menarik begitu loh dari kandidat itu sebenarnya untuk mengetahui apa sih yang diinginkan dari teman-teman milenial. Di situ sebenarnya kuncinya. Baru yang ketiga dia mengatakan yang santun, sederhana, yang demokratis malah 4%. Walah, itu kayak udah klasik banget gitu lah ya. Jadi kalau ada lucu juga sebenarnya ya. Ternyata teman-teman muda ini juga suka pemimpin yang tegas sebenarnya, tegas dan berani. Tapi cepet gitu kali ya Mas ya. Tapi juga dibungkus dengan dia aktif di media sosial. Itulah Mbak yang saya bilang tadi, penting kandidat hari ini punya tim yang memahami bagaimana mencari suara berbasis virtual tadi. Karena kan sebenarnya kalau untuk kampanye virtual itu keuntungannya adalah kita murah, Mbak. Murah, kemudian mudah dan lebih dekat gitu kali ya, ya. Betul. Lebih dekat, mungkin lebih dekat dalam artian gue komen setiap saat bisa. Gitu kan, direct message bisa gitu kan. Walaupun memang tantangannya mungkin Mbak ya, saya sering nyebutnya begini, tantangan online itu kita itu dihadapkan dengan namanya divided digital. Atau apa itu? Sinyalnya nggak merata. Kembali lagi kuota nih sebenarnya kan masalahnya gitu. Kuota atau sinyal itu tantangan sebenarnya. Tapi secara biaya politik seharusnya lebih kecil, tidak lagi besar begitu kan sebenarnya. Itu menurut saya, dan kita perlu hadapi itu bareng-bareng saya rasa. Dan dalam podcast ini mungkin didengar mungkin ya. Perlu juga ini misalnya kandidat ini yang tidak milenial tapi bisa memposisikan bahasanya dengan milenial. Ya, bisa mewakilkan generasi milenial. Hadirnya di situ kan sebenarnya Mbak. Oke. Dengan video-video yang programnya itu dikemas singkat, padat dan memahami begitu. Singkat, padat, jelas tegas, gitu. lugas gitu ya. Udah to the point aja deh gitu. Apa gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong nih,
milenial nih. Kan Iya. tadi kita udah ada Ayun nih. Sekarang ada Rari di sini nih. Halo. Manis ya sapaannya, hai. Rari udah, kita kan sebentar lagi mau pilkada. Ternyata sekarang ada baru ya Edward ya. Iya. Pilkadanya secara virtual Secara kampanyenya. Nah, kalau dari Rari sendiri, namanya virtual pasti banyak banget kemudahan yang diberikan. Nah, kalau dari sisi Rari sendiri nih, kira-kira gimana sih menyikapi itu? Gila, kampanye ada virtual ya sekarang, gampang nih diakses. Gitu. Yakin nggak Rari tertarik gitu, berminat untuk melihat? Kalau dari pengetahuan saya pribadi ya Mbak, itu kalau melihat kultur dunia digital di Indonesia, teknologi di Indonesia itu sebenarnya kita belum terlalu siap. Oke. Karena Masih PR ya? karena mau gimana ya, kayak misalnya banyak isu-isu di mana website pemerintahan itu Gak menarik gitu. nggak menarik dan banyak juga yang tingkat keamanannya itu sangat rendah. Banyak yang kena retas dan sebagainya. Itu mungkin itu kami sebagai generasi digital native itu merasa skeptis sebenarnya. Skeptis? Yang seperti apa nih skeptisnya? Karena kalau semisal nanti pilkada itu dilakukan secara online, maka nanti itu akan melihat teknologi Indonesia yang sekarang ya, itu nanti bakal banyak kebocoran data yang bisa terjadi. Kebocoran Kayak mungkin data. ya dan tingkat adanya kecurangan itu bakal lebih tinggi. Berarti Cuma kalau misalnya kita mau lihat dari sisi yang lain, itu sebenarnya sebuah langkah yang bagus bagi Indonesia untuk memulai segalanya, memulai pilkada ini secara virtual. Karena menurut saya kampanye yang konvensional itu udah ketinggalan zaman. udah boring ya? Ya, anak-anak muda juga udah nggak pernah ngikutin kayak gitu lagi kan. Udah lihat orang-orang kampanye di jalan tuh kan udah, aduh, apa sih ini, malah ngapain sih? Tapi kalau dari sisi milenial nih, anak muda nih, kan biasanya tuh bener nggak sih kalau anak-anak muda tuh suka apatis? Maksudnya tuh kayak kurang apa sih? Kurang begitu memiliki minat terhadap politik gitu kan. Nah, sedangkan dari sisi Rari sendiri tuh gimana? Kalau Kamu kayak gitu nggak sih sebenarnya? Gitu? Kamu tuh bagian dari yang kayak gitu nggak sih gitu lah? saya tergantung sih. Kadang kalau pas misalnya ada calon yang dia mampu memberikan konten yang sangat menarik, sehingga Tertarik. itu terlepas dari virtual atau enggak ya, apa yang dia bukan janjikan apa ya, yang dia berikan selama kampanye itu mampu menarik, meskipun saya nggak kenal sama kandidatnya, itu saya bakal tetap milih. Berarti program yang jelas ya tadi ya Iya, sebenarnya ya. sebenarnya Kemasan. PR ya itu tadi seperti kata Mas Edward itu sebenarnya PR-nya di situ, karena kalau kita mau melihat itu politikus sekarang itu ketinggalan zaman, maksudnya nggak update. Jadi untuk memenuhi kebutuhan warga generasi milenial itu mereka tuh effortnya tuh kurang. Oke, tapi kalau memenuhi kebutuhan generasi milenial, kira-kira kalau Rari pribadi kebutuhannya apa sih? Kan kita pengen tahu ya, Teh, supaya kita juga bisa apa sih kebutuhannya gitu. Kan ini mumpung ada orangnya nih dari yang memang mensosialisasikan kampanye virtual. Kira-kira tuh seorang Rari kebutuhannya apa? Kalau kita ngomongin kampanye ya, Mm-mm. anak-anak muda itu kebetulan saya anak advertising juga. Oh jadi ya, oke. jadi Paham anak-anak nih muda konten itu nih. Oke. adik tingkatnya. Oke. Kenal di sini ternyata. Oh. Jadi, Jogja sempit ya. Bagaimana caranya agar konten yang disuguhkan itu tuh mampu meningkatkan awareness kepada generasi digital. Brandingnya ya. Brandingnya tuh dapat Oke. nanti ke generasi digital, karena kalau kita mau bicara jumlah penduduk itu Indonesia tuh lebih banyak digital native-nya daripada orang-orang yang tua. Di situ seharusnya politikus yang ingin melakukan kampanye secara virtual itu mampu memenuhi kebutuhan visual kami gitu loh. Kayak misalnya kalau misalnya kita melihat orang kampanye tuh yang kita mau lihat tuh apa gitu loh, apanya gitu loh. Itu kalau misalnya diadakan kampanye konvensional itu kami nggak dapat gitu.
Oke. Nah, kalau tadi kan kita berbicara dari sisi milenialnya nih. Iya. Terus kalau dari sisi ada beberapa temuan-temuan KSP terkait dengan yang namanya kampanye virtual. Nah, dari temuan tersebut nih, kira-kira apakah itu sudah sesuai dengan yang ada saat ini? Saya juga pengen Disampaikan Mas Hari juga tadi ya. itu udah sesuai belum sih sama temuannya dari Ya. Edward gitu? Edward ada yang pengen ditanyain nggak sih sama Rari selaku Mungkin ya. kan objek juga kan ini Benar-benar. gitu loh. Mungkin kandidat sih, mungkin Mas Lari ketika melihat kandidat itu kan tadi disampaikan terkait misalnya kontennya menarik begitu kan, terus kontennya bisa dimudah dan dimengerti. Tapi benar nggak? Kira-kira selain itu apa sih secara karakteristik pemimpin seperti apa sebenarnya diinginkan generasi milenial? Itu penting sebenarnya Berarti masuk ke kebutuhan juga. supaya kita tahu secara psikologis itu anak milenial tuh suka pemimpin ketika memutuskan sesuatu dengan karakter seperti apa, entah itu tegas, marah-marah, mungkin suka apa gitu kan. Nah, itu penting saya rasa. Karena kami juga ada di sini. Cocok nggak tuh gitu Ya. saya sama si Rari Kalau nih di sini kira-kira? kan kita tanya kemarin ya, mereka suka pemimpin yang tegas intinya. Malah justru tidak yang demokratis, yang tegas. Bayangin tegas dan demokratis, tegas dan berani begitu kan. Nah, kalau dari Mas Ari sendiri yang seperti apa mungkin karakternya kan? Kalau saya sih maunya sih yang demokratis tapi tegas, Mas. Dua-duanya. Berarti demokratis Karena tegas. gimana ya, kalau misalnya kita mau misalnya pemerintah itu mau mendengarkan generasi milenial, Ya. tentu saja generasi milenial itu belum sematang itu pikirannya kan. Dan tapi generasi milenial juga sebagai mayoritas masyarakat yang dipimpin. Ya, pemilih lebih banyak. Dan itu sebenarnya menjadi dilema juga. Cuma kalau misalnya pemerintah itu bisa demokratis dan tegas, itu nanti jadinya paling enggak suara-suara dari warga milenial, masyarakat milenial itu didengar dan Mungkin- bisa Mungkin kalau dipertimbangkan. demokratis tuh mungkin demokratis tegas konsisten kali ya maksudnya ya. Ya jangan berubah-berubah gitu kan mungkin. Tapi menarik yang dikatakan Mas Rari, saya rasa terkait konten tadi, Pak. Lagi-lagi kan. Jadi pilkada kita itu kan secara pemungutan tetap offline ya, tetap datang ke TPS nyoblos. Secara virtual kan hanya kampanyenya, artinya sosialisasi beralih lebih banyak di virtual. Cuma problemnya itu tadi sebenarnya, Mbak, nggak kreatif kadang-kadang kandidat kita itu. Saya merasa kok kalau itu masang pamflet ya atau masang baliho itu kadang-kadang nggak kebaca juga. Karena masih terbiasa dengan cara konvensional mungkin yang pernah ada gitu kan, karena itu Ya, tadi. tapi perlu segmen. Kalau segmen pemuda saya rasa iya itu seperti itu. Tapi untuk segmen yang sudah sepuh misalnya, tentu ada treatment baru yang harus dilakukan kandidat. Berarti emang temuannya cocok juga ya sama Rari Iya. ya. Oke, jadi dibutuhkan kandidat yang tegas, kemudian demokratis kalau dari sisi Rari, kejelasan informasi tersampaikan, Betul. dikemas dengan konten-konten yang menarik seperti itu. Betul begitu? Ya, betul Mbak, saya rasa. Oke, ini kita ada titipan pertanyaan. Ini Iya. kebetulan ada teman-teman milenial yang memberikan pertanyaan melalui sosial media Instagram nih. Salah satunya, ini saya cukup mendapatkan pertanyaan yang menarik. Kalau pilkadanya lebih banyak virtual, terus gimana cara aksesnya? Situs KPU, medsos para calon, gimana dong? Ya. Gimana dong? Makasih ya pertanyaannya ya, sangat membantu. Nah, gimana tuh Mas? Ya, yang pertama karena sekarang kita masih tahapan pilkadanya sedang cocok data pemilih, Mbak, ya. Jadi sedang mendata pemilih. Informasi itu lebih baik kita cari informasi melalui media sosial di KPU sebenarnya. Itu lebih valid saya rasa. Ketika KPU memberikan informasi itu kan langsung dari sumbernya. Saya rasa itu perlu untuk mencari itu. Nah, itu kan bagian dari sebenarnya kampanye untuk mengajak orang datang ke TPS sebenarnya, Mbak. Jadi tidak hanya dari sisi kandidat kampanye, dari sisi penyelenggara pemilu butuh kampanye untuk orang itu datang ke TPS supaya partisipasi pemilihnya tinggi. Nah, satu saya rasa media sosial dari penyelenggara pemilu KPU itu wajib harus kita cari tahu. KPU ya, Dan nomor satunya. Penyelenggara pemilu juga harus kreatif dong harusnya kan. Jangan sampai hanya monoton saja kan begitu, hanya gambar-gambar yang nggak menarik, lebih menarik lagi. Yang kedua, kalau ingin tahu visi misi juga bisa cari di KPU tentunya. Ketika nanti kandidat sudah ada, sudah diumumkan, sudah ditetapkan, pasti itu nanti KPU akan memberikan informasi terkait kandidat nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor berapa kan begitu. Itu pasti harus kasih tahu.
Kedua tentu ya media sosial dari masing-masing personal kandidat tadi, baik itu yang akun individunya atau akun yang untuk kampanyenya. Itu pelengkap ya mungkin iya, untuk melengkapi data kali ya. Itu untuk mencari referensinya sebenarnya. Nah dari situ kita bisa cari tahu sebenarnya programnya itu kira-kira masuk akal nggak gitu kan. Misalnya programnya itu bisa dilakukan nggak, atau jangan-jangan hanya janji-janji toh, kan kita bisa rasionalkan itu. Tentu ini butuh pemahaman politik yang cukup untuk melakukan ini. Nah yang ketiga, saya rasa juga perlu untuk mencari-cari berita track record dari kandidat tadi melalui berita-berita terdahulu. Apakah calon ini sudah pernah melakukan hal-hal yang buruk atau tidak? Jangan-jangan calon ini dulu pernah terkena kasus korupsi misalnya kan? Atau kasus-kasus yang tidak tertangkap korupsi tapi dia punya skandal kasus lain yang itu masih dugaan. Itu kan bisa menjadi pilihan-pilihan untuk menentukan sebenarnya. Oke. Kalau di konteks DIY juga bisa lihat Instagram kami sebenarnya kan. Karena boleh apa? disebut Instagramnya apa nih? Ya, KISP ID. KISP ID ya. Di situ bisa kalau konteks DIY ya, Mbak. Kami pasti dari sekarang pun sudah jalan untuk memberikan informasi apa saja yang harus dilakukan oleh pemilih. Cek data diri misalnya, pemilihan pilkada tanggal 9 Desember itu sudah kita lakukan. Menggunakan protokol kesehatan itu juga kita lakukan. Teman-teman difabel nanti akan ada masalahnya seperti apa, kita share itu di publik supaya masyarakat juga mengakomodasi atau mengayomi pemilih minoritas tadi, pemilih difabel tadi. Itu ada juga. Berarti sebenarnya situs KPU itu penting, media sosial penting, semuanya penting ya sebagai sekali. Referensi data untuk mendapatkan calon yang baik gitu ya. Kalau seandainya susah kandidatnya nggak ada, misalnya kita menemukan ini akun-akun kandidat kok nggak pernah ada di dunia maya. Akun bodong, bukan ya, beda. Ya, dia tidak aktif gitu loh. Ya kalau menemukan yang seperti itu susah cari informasi kan, Anda bisa melihat seberapa mereka itu punya keinginan untuk mensosialisasikan programnya. Itu kan hal yang simpel untuk menilai itu. Kalau ada seorang kandidat dia tidak begitu intens untuk mengkampanyekan programnya, hanya sekedar saja, itu kan kita bisa melihat kesungguhannya. Dia lebih dominan menunjukkan program atau dominan menunjukkan hal lainnya, misalnya dengan cara-cara yang tidak baik atau politik uang misalnya. Itu kan pemilih bisa menilai itu sebenarnya. Oke, berarti penting semua lah semua. Poinnya. Kemudian nih kita langsung aja nih poinnya nih, bagaimana kesiapan penyelenggara ya KISP ya untuk mengawasi jalannya kampanye virtual ini. Ya, KISP ini kan saya ralat bukan penyelenggara, Mbak. Pemantau pilkada bahasanya. Oke, pemantau. Penyelenggara itu kan ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. KPU, Bawaslu sampai tingkat kecamatan, kelurahan juga ada, sampai tingkat TPS juga ada. Nah, kami itu kan pemantau pemilu, artinya pemantau pilkada. Posisinya di mana? Posisinya di masyarakat sipil. Jadi suara-suara masyarakat sipil ya itu suara-suara KISP katanya begitu. Nah, untuk kesiapan kita itu, nah ini nanti untuk pendengar ya, kami itu membuka sekolah pemantau pilkada sebenarnya. Ini sedang buka, yang dimana nanti yang orang tertarik minat untuk ikut serta tidak hanya memilih nih Mbak Hanum, tapi dia juga ikut berperan untuk melakukan sosialisasi pendidikan politik misalnya, atau ikut mengawasi kecurangan-kecurangan yang ada misalnya, atau ikut serta bagaimana sih untuk menentukan pilihan. Siapa aja boleh ya? Boleh, itu ada. Bebas. Hari ini sudah ada sekitar 400 lebih pendaftar Mbak ya. Luar Tidak biasa. hanya di DIY, banyak sekali yang mendaftar untuk ikut itu. Nah, kami akan masuk ke dalam pemantauan kampanye virtual ini gitu kan. Kita lihat partisipasinya. Kedua, kita akan memantau juga untuk proses pemungutan suara nantinya. Itu kita lakukan. Untuk kesiapan, hari ini KISP sedang menyusun yang namanya modul yang itu nanti yang orang berminat untuk ikut serta pilkada, pemilih ini, dia dapat modul itu bisa menjadi pegangan dia untuk mengawasi. Nah, tapi dengan catatan mereka ikut sekolah pemantau kami supaya nggak bias. Oke, berarti si sekolah pemantau itu pengikutnya yang sudah ada 400 itu ada dari kalangan apa aja? Macam-macam. Sumatera Selatan tadi sudah ada berapa orang. Dari teman-teman dari Sulawesi juga banyak. Teman-teman DIY juga sangat banyak sekali. Untuk mereka bisa bergabung caranya gimana? Masuk aja di IG KISP, nanti Langsung KISP ID ya. gitu kan. Masuk di sana, nanti ada banyak pengumuman atau DM aja. Langsung nanti dimasukkan grup. Nah, kami itu punya grup WhatsApp ya Mbak di DIY, isinya banyak sekali. Gak hanya anak muda sih, tapi dominannya anak muda.
yang dia cita-cita kami itu menjadi kanal informasi baru kita. Jadi WA itu bagian monitoring, memantau ketika ada kecurangan di lapangan. Misalnya nih Mbak Hanum, ada nih bagi-bagi protokol kesehatan hand sanitizer ini kan. Tapi ada logo foto misalnya. Itu bisa difoto, kirimkan di situ dan nanti kita bisa sampaikan, viralkan dan segala macam. Oke. Itu ada sudah ada WA itu, Mbak. Barangkali Mbak Hanum mau masuk di situ. Boleh ya, nanti kita Ada bisa informasinya. ngobrol-ngobrol. Yang penting saya follow dulu akun Boleh, Instagramnya. pasti. Harus Oke. itu. Dan Rari nih, kira-kira sebagai milenial, kira-kira harapannya seperti apa sih untuk kampanye virtual ini? Apakah ada yang ingin disampaikan nih dari seorang Rari untuk, kita kan baru ya, bakal baru nih yang namanya kampanye virtual. Harapannya apa? Ya semoga dengan adanya kampanye virtual ini ya Mbak, yaitu segala bentuk hal-hal yang membuat generasi milenial itu menjadi apatis itu mampu dihilangkan lah, kayak misalnya politik uang, black campaign dan sebagainya, itu semoga bisa dihilangkan dengan adanya kampanye virtual ini. Jadi si milenial juga lebih aktif ya. lagi ya, bisa mengawasi langsung gitu ya, Ete ya. Ya, benar. Oke. Saya cuma pesan, ini harapan kita Mbak, sudahlah generasi yang dulu, artinya kita perlu mewarisi generasi baru yang budayanya juga baru. Ya, new normal ya, baru Saya rasa memang. harapan itu harus muncul di teman. Kalau dulu orang menganggap misalnya politik uang itu hal yang biasa, ya kita melakukan perubahan. Kan semangat KYSW visinya itu, Mbak. Perubahan menuju sesuatu yang lebih, Yang lebih baik, baik, gitu sebenarnya. kan, lebih demokratis dan lebih Ya, Menarik lah pilkada yang pasti ya. awal Mbak. Jadi saya pesan pilkada atau pemilu ini awal untuk melakukan perubahan. Kalau pilkadanya nggak baik, prosesnya atau pemilunya nggak baik, hasil kepemimpinan juga nggak baik. Aku yakin itu. Oke, berarti sama-sama kita menginginkan perubahan Ya, yang pasti. lebih baik ya. Oke, yap, thank you banget nih, pembahasan kita seru banget hari ini. Terima kasih untuk Edward yang Ya. udah jauh-jauh datang ke studio. Besok main-main lagi mungkin Boleh. dengan topik-topik yang lebih seru lagi. Pasti, Kalau siap. sekarang politik mungkin besok tentang yang lain, boleh Boleh, dong. boleh sekali. Dan thank you banget buat Rari, terima kasih. Semoga aktivitasnya lancar ke depannya. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Oke, and then cukup sekian teman-teman Times Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya dengan tema yang sangat menarik untuk kalian semua di sini. Keep stay tune. Salam sehat selalu. Thank you.